Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahyuni dengan NIM 192062444001. Saya dari kelas MBKM, ujian mata kuliah Kebijakan Sosial dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Pendidikan Seni Rupa, UNY. Kebijakan inklusif adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan eksibilitas dari kelompok sasarannya, yaitu masyarakat, yang dimana kebijakan ini dibuat secara terbuka untuk semua kalangan. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimana berisi tentang meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, seperti salah satu contohnya yaitu kebijakan pendidikan inklusif. Karena dengan adanya bukti tingkat pelayanan yang diberikan dari kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan juga tepat sasaran. Dan jika kebijakan yang dibuat itu tidak berdasarkan adanya bukti atau informasi yang mendasar, maka kebijakan itu tidak akan berjalan dengan lancar karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peluang implementasi inklusif yaitu berpeluang besar, karena dengan adanya kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, terutama untuk anak berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini juga diterapkan dalam Permen Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan juga memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Sedangkan tantangan untuk implementasi inklusif ini yaitu masih kurangnya layanan fasilitas yang belum memadai dalam pendidikan. Selain itu juga masih banyak masyarakat dengan pemahaman yang kurang mengenai pendidikan inklusif ini. Peran dalam menentukan pola dan distribusi kebijakan dengan saling berinteraksi. Interaksi yang dilakukan antar aktor ini berupa kerjasama untuk mencapai kebijakan yang baik dengan bekerja sama untuk tujuan bersama. Selain kerjasama, juga ada interaksi berupa akomodasi, yang dimana akomodasi ini untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik yang ada di antara sesama aktor. Interaksi yang dilakukan antar aktor juga berupa asimilasi. Asimilasi ini yaitu usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara sesama aktor. Yang pertama ada perumusan, yang dimana pemerintah berperan sebagai pembentuk atau pembuat dari kebijakan atau keputusan peraturan tersebut, yang dimana dalam pemerintah ini ada legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Kemudian swasta ikut juga dalam perumusan kebijakan ini, karena swasta ini juga berperan untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan kebijakan tersebut. Sedangkan masyarakat perannya yaitu dapat memberikan informasi atau saran kepada pemerintah untuk apa saja yang dapat mereka lakukan sesuai dengan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Kemudian dalam tahap implementasi, peran pemerintah dalam tahap implementasi yaitu sebagai pengendali dari berjalannya kebijakan yang akan diimplementasikan tersebut. Sedangkan swasta berperan sebagai pemberi bantuan, di mana swasta dapat memberikan bantuan, dapat berupa dana atau bantuan yang diperlukan dalam proses implementasi kebijakan
tersebut. Sedangkan publik atau masyarakat dapat memberikan bantuan berupa seperti tenaga kerja untuk kebijakan tersebut. Monitoring kebijakan, di mana pemerintah ini berperan sebagai pengawas dalam proses kebijakan tersebut. Kemudian swasta dapat berperan untuk memelihara lingkungan di sekitar kebijakan yang akan dilaksanakan. Sedang publik atau masyarakat dapat melakukan pengawasan juga kepada proses berjalannya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga independen. Kemudian yang terakhir pada tahap evaluasi, yaitu pemerintah berperan untuk menilai kembali apakah metode yang digunakan pada proses implementasi kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai dengan tujuan ditetapkannya kebijakan tersebut. Kemudian swasta juga berperan membantu pemerintah untuk mencari apa saja kekurangan dari implementasi yang sudah diterapkan. Sedangkan publik atau masyarakat juga berperan untuk memberikan informasi kepada pemerintah apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau belum. Saya dari kelompok 4 MBKM dengan tema kebijakan sosial dan pembangunan kota atau Social Policy and Urban Development dengan judul Tol Trans Jawa, Megastruktur Pulau Jawa sebagai sarana perkembangan ekonomi di Pulau Jawa. Yang pertama, pembangunan kota. 2, perencanaan pembangunan jalan tol. Ketiga, kebijakan yang muncul untuk diberlakukannya jalan tol tersebut. Kemudian dampak-dampak yang muncul setelah adanya jalan tol, serta langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan jalan tol tersebut. Teori pertama yaitu tentang perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang kemudian berubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016. Yang kedua yaitu teori tentang pembebasan lahan sesuai dengan Undang-Undang Parlemen PU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Yang ketiga yaitu teori pembangunan jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Kemudian muncul Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol. Mengenai pembangunan jalan tol Trans Jawa ini, yaitu ada temuan investasi di sekitar wilayah tol Trans Jawa semakin meningkat, yaitu sekitar 11%. Kemudian jarak tempuh antar satu kota ke kota lain juga semakin cepat dan efisien sekitar 42%. Dan dengan adanya jalan tol ini juga dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Dari adanya pembangunan tol Trans Jawa ini dapat meningkatkan kualitas ekonomi yang ada di sekitar wilayah tol Trans Jawa ini, terutama untuk UMKM. Kemudian perjalanan menjadi lebih lancar dan juga transportasi menjadi lebih mudah. Ada juga beberapa hal yang merugikan masyarakat kecil juga seperti dalam industri pertanian. Untuk kritiknya mengenai harga tarif melalui jalan tol, yaitu saya membantu teman kelompok saya untuk mencari materi, kemudian berdiskusi dengan mereka topik-topik apa saja yang akan kami bahas. Kemudian saya juga mencari dan membuat serta mengedit video untuk police brief. Jika berdasarkan peringkat kerja, mungkin saya mendapat 8 dan berada di posisi 2 karena saya cukup berkontribusi dalam kerja kelompok ini. Saya membuat video dokumentasi sendiri dan juga saya membantu teman-teman yang lain untuk mencari materi-materi police brief. Terima kasih.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.